Matchday ketiga UEFA Liga Champions mempertemukan melawan Stuttgart ya, klub Jerman. Ini kedua kalinya kita melawan klub Jerman sehabis lawan Leipzig dan ternyata hasilnya adalah kalah. Dan ini adalah kekalahan pertama dari Mota setelah memegang Juventus dari 3 bulan ya, Agustus ya, Agustus, September, Oktober 3 bulan dan ini pertandingan ke-10. Betul ya? Ke-11, 11, 11 ya. 8 di Serie A, 3 di Liga Champion ya. Ini pertandingan ke-11-nya Mota dan akhirnya mengalami kekalahan. Kekalahannya juga 1-0 walaupun dalam perjalanannya sebenarnya memungkinkan kalahnya sebenarnya bisa banyak. Tapi it's okay lah. Kita pengen ngomongin review dulu mengenai pertandingan kemarin yaitu Liga Champions kita di matchday ketiga melawan melawan Stuttgart dan di sini ada teman gua dengan siapa yang pakai baju Juventus. Halo teman-teman Surah Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofyan dari Singapura. Oke, thank you Anandar dan satu lagi dengan siapa? Halo teman-teman Sora Juventini, gua Ricky dari Taman Mini. Oke, Ricky dan Andar yang selalu bersama Suara Juventini dan gue Jeki yang akan membawakan untuk tema kita kali ini yaitu adalah review tadi malam membahas tentang kita melawan Stuttgart. Ya, secara pribadi gue sangat disayangkan ya melawan Stuttgart di mana sebenarnya kekuatannya kalau gue pribadi malah lebih gilaan Leipzig sebenarnya. Bahkan kita away di Leipzig aja menang. Prinsipnya sih memang kelihatannya di atas kertas kita sebenarnya bisa menang lawan Stuttgart ya. Nggak banyak dia pemain-pemain yang bisa dikatakan pemain bintang, bahkan tidak ada pemain-pemain yang sebagai pembeda, tapi nyatanya hasilnya mengecewakan. Toh hasil mengecewakan ini bukan berarti Stuttgart itu luar biasa ya. Gua rasa ada dari sisi-sisi Juventus yang memang tidak optimal atau tidak maksimal kemampuannya keluar. Berbeda sekali lah waktu kita ngelihat lawan Leipzig dan kita berbandingkan ya waktu dia lawan Leipzig sama lawan Stuttgart itu beda banget gitu loh. Kelihatan kalau lawan Leipzig itu bagaimana Juventus itu diformat untuk mencari gol dengan cara bagaimanapun. Ini Stuttgart seperti bingung ya. Seperti bingung, seperti gimana sih cara golin? Ya mungkin ini adalah satu satu pertandingan yang bisa menjadi pelajaran buat Mota sih. Nah kalau lu pribadi melihat perjalanannya pertandingan gimana Andar? Apakah lu sama melihat gua ini kayak pertandingannya tidak optimal, tidak maksimal dan seperti Juventus kayak kebingungan bagaimana mencari gol? Apa lu ada punya pandangan lain? Gimana Andar? Ya, sebenarnya kalau kita lihat history pertandingan sebelumnya ya, di dua pertandingan sebelum ini kan memang Juventus juga udah mulai declining. Kita satu-satu sama lawan Cagliari, yang, Lazio, sorry, iya lawan ya Cagliari dulu. ya Ya, lawan jeda Cagliari seri. langsung Lazio Kemudian ya. Lazio kita juga dapat golnya bisa dibilang, Dari langit. ya gol dari langit gitu kan. Jadi sebenarnya declining ini kan sudah kejadian dari sejak Coach Alvito terakhir gitu. Makanya kemudian ketika melawan Stuttgart ini gue punya punya feeling kayak ini Mota bakal bounce back atau kayak akhirnya kita bakal kalah nih gitu. Dan gue agak berharap kita kalah di sini dibanding kita kalah di minggu depan lawan Inter gitu. Hmm. Karena menurut gue Oke. tim ini memang em, baru menemukan problemnya di sekarang ini gitu. Kita kehilangan Kopp Miners yang belum tahu kapan balik ya. Kita kehilangan Nico, kemudian kita kehilangan Bremer, ditambah lagi Douglas Luiz juga hilang, bahkan hilangnya itu di titik-titik sebelum masuk eh, pertandingan gitu. Jadi akhirnya memang berantakan gitu. Juventus tuh kekalahan pertamanya mengecewakan, kalah secara taktis, teknik, mental, atletik semua sapu bersih, nggak ada Jadi, satu indik. jadi sorry gue potong. Jadi kehilangan ini menjadi alasan buat Juventus bahwa tidak bisa membungkus Stuttgart. Gue nggak bilang itu sebagai suatu alasan utama ya, tapi bahwa akhirnya kekhawatiran banyak teman-teman Juventini bahwa skuad kita ini tipis, ya proven gitu. Bahwa Yang tipis kan cuma striker doang kan? tipis lah, maksud gue, ya lo pemain 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 yang berpengalamannya siapa sih gitu? Lo nggak Hmm. punya pengalaman yang bisa jadi pemain yang bisa bisa jadi pembeda. Sederhana, Hmm. Conceição dan teman main lain yang di depan tuh berkali-kali jatuhin. Karena kita nggak punya pemain yang cukup senior, kita tuh nggak ada yang lawan protes wasit dan lain-lain tuh nggak ada gitu. Hmm. Ya nerimo aja gitu, layaknya pemain-pemain muda yang kayak ya udah kita fight lagi gitu. Kadang-kadang lo harus harus fight juga gitu ke ref untuk minta VAR dan lain-lain. Nah itu tuh menurut gue emang emang nggak ada dan it happens gitu bahwa ya inilah saatnya John Elkan, Juntoli dan lain-lain ngelihat oh oke, squad yang gue beli ini tipis banget dan kejadian begitu pertandingannya apa 3 kali seminggu
babak belur gitu. Menurut gue sih itu salah satu faktor ya. Tapi memang sisi lain tadi malam tuh memang memang parah banget. Kita 20 menit pertama bener-bener kayak Stuttgart tuh udah punya berapa shot on target, kita Oh tuh iya nggak punya iya, sama sekali karena kalau gitu. dilihat dari momentumnya kita di momentum yang ada di Footmob kita baru mulai nyerang tuh menit 10. Ya Mm-mm. artinya berasa yang tuan rumahnya bukan kita. Iya, dan ya gue merasakan banyak faktor lah selain squad tipis, nggak ada pemain bintang, kemudian Thiago Motta juga menurut gue sangat overthinking terhadap pertandingan Juve Inter. Eh, Frankly aja gue bilang overthinking banget. Lo di tim lo nggak ada Kopp Miners, nggak ada Nico, nggak ada Bremer dan lain-lain, terus lo nggak masukin juga Cambiaso gitu, Cambiaso. dan lo aneh aja, menurut gue aneh banget gitu. Em, lo nggak masukin Cambiaso dan Gatti Iya iya kayak iya, Gatti Gatti itu penting banget. iya, jadi kayak ya emang kayaknya overthinking aja sih. Ketika overthinking ini merasuk jiwa, menurut gue ya udah habis di situ. Sederhana nih, ketika lo nggak punya Douglas Luiz, ya lo masukin kan jangan Thuram dong. Hmm. Lo harusnya taruh siapa? Misalnya menurut gue mendingan Asdi. iya gitu. Iya Atau iya iya. Cambiaso gitu. Dari situ aja menurut gue emang dari awal memang 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 Thiago Enggak, Motta itu nggak Douglas nggak Luiz sebenarnya merespon. harus main, cuman kan di menit akhir ya dia jadi nggak main kan. Dia Douglas Luiz. cedera, iya dia Iya cedera, di makanya cedera kan di pemanasan, pas pemanasan iya dia iya. cedera. Kemudian gantinya tuh Thuram. Maksud gue kan lo ada pilihan Cambiaso sebenarnya bisa lo berubah formasi gitu dari, maksud gue lo kan 4-1-4-1 nih akhirnya berubah kan pakai Hmm. Thuram. Lo kan bisa berubah jadi misalnya 4-2-3-1. Locatelli lah yang main. Iya, atau Locatelli. Nah, makanya nggak ada Locatelli, Cambiaso, dan menurut gue emang overthinking aja sih. Udah dari awal emang overthinking, dan pemain-pemain ini ya dibiarin lari tanpa ini sih, tanpa support dari pinggir lapangan, menurut gua gitu sih. Jadi memang Oke. makanya kalah di segala hal. Oke, jadi lu sudah melihat bahwa ini ada tanda-tanda memang akhirnya ketemu juga nih mentoknya. Iya. Plus juga lo bilang ada overthinkingnya di Mota, ada jadwal, ada masalah cedera di sana. Nah, kalau dari Ricky, bagaimana pandangannya? Sama juga bahwa ya kita sulit sekali ya ngebobol ya. Ini kayak kayak bukan kita yang main di home, padahal ini kita main home loh. Ini kayak kayak kita lagi, kita kayak kayak apa ya? Kayak anak ayam kehilangan induknya, harus seperti apa main gitu. Apalagi babak pertama. Babak pertama gue merasa bahwa ini Juventus kayaknya nggak ngerti harus mau ngapain gitu. Nggak punya peluang, nggak punya shoot. Bahkan Stuttgart sangat nyaman ya. Itu kalau Perin nggak dari babak pertama nggak oke, mah ya udah mati dari babak pertama kita kali. Ya gimana, Rik? Oke, gue mungkin ke area teknisnya kali ya, Bang Jeki ya. Jadi gue melihat babak pertama tuh paling parah sih di babak pertama ya, Bang. Karena memang Juve tampil tuh di bawah standar banget gitu. Gue melihat tidak ada aspek menonjol untuk ngantiin dominasi Stuttgart gitu ya. Bahkan pertahanan pun dibilang apa namanya terbilang rapuh lah. Ya kan beruntung tim tamu finishingnya berantakan, Bang. Gitu. Kalau misalnya finishingnya oke, mungkin udah bisa berapa gol bersarang gitu kan. Terus taktik ya. Kalau menurut gua formasi kalau tadi Mas Andar bilang 4-1-4-1 cuman kan di apa namanya di gambarannya kan 4-3-3 ya. 4-3-3 dadakan ini kan sebenarnya Bang ya. Karena kan Douglas Luiz ditarik dari starting line up beberapa menit sebelum kick off kan. Mungkin terlihatnya sederhana gitu. Douglas nggak ada ditarik ganti Thuram gitu kan. Cuman ini jadi perubahannya jadi momok karena para pemain belum adaptasi gitu. Kalau gue lihat sih seperti itu gitu. Nyatanya faktanya di lapangan memang aliran bolanya stagnan gitu kan. Area tengahnya kopong karena nihil banget nih pemain yang bisa menjembatani ke lini depan gitu Bang ya. Itu sih Bang kalau yang gue lihat gitu. Memang beberapa pemain mungkin tampil kurang mengesankan ya Bang ya, menurut gue di babak pertama sih yang paling parah gitu kayak Sakona, terus dua wingernya kita ya kan Chico sama Yildiz menurut gue yang tugasnya sama aja, cuma lari-lari doang gitu kan, ngolah bola juga berantakan gitu. Jadi permainan Juve menurut gue terbilang mudah sekali dibaca sih Bang. Gitu. Walaupun juga Stuttgart juga tampilnya disiplin banget gitu. Jadi ya memang tidak ada aspek untuk bisa memenangkan pertandingan sudah terlihat dari awal sih kalau gue lihat Bang. Dari babak pertama sudah terlihat. Itu sih Bang Oke. Jeki. Ya. Tapi kan sebenarnya babak Hmm. pertama kan kayak gini nggak satu pertandingan dua pertandingan. Kadang-kadang memang Juventus kan sering juga kita bahas babak pertama. Anda Hmm. apalagi paling sering melihat babak pertama itu memang begini, Rik. Tapi biasanya babak kedua berubah, ternyata nggak berubah juga. Emang begini gitu loh. Tapi kalau gue pribadi juga ikut mengomentari mengenai review. Pertama adalah yang gue lihat bahwa Juventus ini nggak mengambil inisiatif di awal ya. Itu terlihat momentum itu Hmm. dipunyai sama Stuttgart. Kalaupun Ya. Juventus memegang bola, Juventus seperti kebingungan untuk memasuki final third.
Mereka tuh bingung gimana masuk cara kotak penalti. Alhasil bola hanya di tengah, cara menguasai bola. Dan di tengah pun pemain Stuttgart ini juga sangat fighter ya, sangat pekerja keras ya. Hmm, Gue sekali lagi bilang di Stuttgart itu nggak ada pemain pembeda. Siapa pemain Stuttgart yang kita ingat tadi malam gocek-gocek? Nggak ada. Cuman kita hmm, mengingat bahwa Stuttgart itu rata-rata merebut bola Thuram, merebut bola Fagioli, di mana kita punya bola di situ ada pemain Stuttgart. Hampir ya. nggak ada area kosong yang dimiliki sama Juventus gitu pada saat menyerang Stuttgart. Disitulah sebuah sebuah apa namanya sebuah eh, taktikal Mota tidak berjalan ketika ketika Stuttgart main bertahannya bareng-bareng, nyerangnya bareng-bareng. Kalau gue pribadi ini ada kesalahan dari Mota untuk menerapkan taktiknya. Kalau gue pikir ada bannernya juga Allegri. Maksudnya apa? Allegri punya serangan balik yang cukup oke gitu loh kalau menurut gue ya. Dan gue rasa Mota harus berpikir bagaimana menciptakan serangan balik yang cepat gitu. Cepat itu gimana sih hitungannya? 1 sampai 3 passing lu udah bisa sampai kotak penalti. Caranya mungkin pertama lu bisa bawa bolanya, atau kedua lu bisa long pass, atau ketiga lu bisa ya main 1 2 sentuhan. Ya itu taktik yang memang harus segera dioptimalkan sama Mota kalau ketemu tim yang seperti Stuttgart. Oke, lanjutan materinya, sorry bukan lanjutan materi, masih tentang review. Gue penasaran, apakah memang ini Dar dipersiap, emang yang tentang overthinking lo itu tadi yang mau tak, emang beneran kita mau 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 mempersiapkan Inter nih, akhirnya Stuttgart dilepas nih. Gue pikir melepas Stuttgart dengan kualitas yang seperti ini sayang juga gitu loh. Maksud gue, kenapa harus dilepas gitu loh? Ya kan bisa aja menang dalam artian level Stuttgart. Tadinya kan gue lihat dia habis dibantai Munchen 2 kali nggak menang di UCL. Gue pikir kayaknya bisa deh gitu tanpa harus melepas Stuttgart. Emang harus banget dilepas Stuttgart biar biar kayaknya Inter berat banget Ya, nih. Gimana Dar? ya Stuttgart juga ngelepas Oh, oke. ini bang. Stuttgart juga ngelepas liga kemarin makanya dibantai Munchen buat kemenangan pertama di Liga Champions musim Ya, ini. kita nggak Gitu. pikirin Stuttgart lah, Rik. Kita kan pikirin kita. Kenapa jadi kita mikirin Stuttgart? Andar dulu deh, andar dulu deh, andar dulu. Gimana, Dar? Oke, lanjut. Ya, kalau gue ngelihatnya memang em, ya kita mesti jujur lihat pemain kita memang secara fitness levelnya. Kalau lo lihat yang paling kelihatan tuh Ya, maksud maksud gua ini, McKennie gitu. Maksud maksud gue, gua Stuttgart, iya, gua merasa dia ada di level bawah kita lah. iya, tapi pemain yang dipakai menurut gue memang lagi, iya, satu sisi misalnya gini, lo taruh Conceição sama Savona di kanan. Savona itu babak belur tuh Ya, bukan ya, salahnya ya. dia. Conceição tuh sama sekali nggak bantu dia, nggak backup dia sama sekali. Bener-bener 2 lawan 1 terus itu Savona, lo nggak bisa nyalain Savona kondisi kayak gitu nggak ada yang bantuin dia, gitu. Jadi menurut gue satu sisi mungkin gue nggak merasa ini dilepas juga, tapi memang overthinking aja. Maksudnya gue, ya inilah resiko ketika manajemen pemilih pelatih yang hijau banget gitu, Iya, ya yang nggak punya itu juga pengalaman, itu kita harus sehingga pahami dia juga ya. dia akan memilih pertandingan-pertandingan yang menurut dia, dan gue merasa gue yakin sih dia pasti dibisikin juga, lu harus menang lawan Inter gitu, atau lu harus apa, nggak, suara-suara kayak gitu tuh nggak mungkin dia nggak dengerin. Teman-teman tifosi suara Juve ini juga pasti akan lebih milih kita lepasin, kalau suruh milih gitu, lepasin ini dibanding weekend nanti gitu. Maksud gue, ketika ketika lu nggak masukin Locatelli, nggak masukin Cambiaso, nggak masukin em, Gatti, bahkan ketika babak kedua udah babak belur lo tetap nggak masukin gitu Gatti gitu, lo tetap biarin Danilo Rudy. digebukin gitu, itu kan udah petanda banget. Gue nggak, iya, gue bukan bukan apa ya maksudnya, ya obvious lah kelihatan gitu. Gatti itu sehat walafiat gitu, nggak sampai hari ini kita nggak dengar dia cedera, nggak senger apa, tapi nggak dimain sama sekali, itu kan fakta gitu, bahwa Ya. memang Di ya, ada menyiapkan Inter jadi lebih menyiapkan Inter penting ya. lebih penting gitu. dan Oke, oke. dan gue ngerasa memang mungkin gue pasti ada hitung-hitungannya lah. Maksud gue, beberapa orang merasa kayak, oh iya, Juventus mestinya apa, jaga supaya bisa lolos UCL lebih cepat 8 besar, kemudian akan hemat 2 pertandingan gitu. Iya, iya, maksud gue nih Champions League nggak pernah ada strategi begitu. Lo siapapun lawannya, mau nanti akhirnya kita lewat playoff atau apa, lo tetap lo masih lawan gitu. Dan more games more money juga buat Juventus, jadi ya no problem. Oke, Itu oke, oke. juga sebenarnya Thank gitu. you, thank you. Kekalahan pertama, ikhlas nggak lu kekalahan pertama di Stuttgart nih, Rick, di UCL? Ya memang pertandingan lawan Inter lebih penting bang. Oh, jadi lu setuju ya bahwa ya lepas juga nggak apa-apa gitu ya? Ya masih banyak pertandingan lah di Liga Champions ya. Yang penting kita tidak kalah lawan Inter ya karena ini
Iya, Gue iya, lebih iya. ke situ sih bang ya. Gue masih tetap memilih Inter lah kalau misalnya disuruh pilih ya. Cuman memang ya Liga Champions kalah sama Stuttgart yang notabene memang di bawah RB Leipzig. Sayang juga sih bang Nah gitu. ya Cuman ya kan sudah terjadi ya. sebelum ini previewnya kan dia Hmm, nggak ada menang, Rick. Dia nggak ada menang di iya Liga iya Champions nggak ada betul menang. betul. Logisnya kan data yang dibawa adalah ya kita menang nih. Iya iya iya. Iya betul. Memang seperti itu sih bang. Lagi-lagi memang penampilan yang ditampilkan memang serupa sebenarnya saat lawan Lazio kemarin gitu. Memang nggak ada penetrasi berarti gitu, sentuhan bola kaku. Ya kan permainannya stagnan aja gitu-gitu aja gitu. Jadi memang kesannya memang kita kemarin tuh kayak menunggu waktu buat kebobolan aja gitu. Ya kan apalagi cuma ngandelin Perin doang semalam bang on fire gitu kan. Kalau misalnya Perin gak on fire nggak tahu gitu gimana kan. Jadi memang Iya, ya iya. sudah lah. Memang sudah terjadi jadi memang ya udah move on aja kita melanjut ke pertandingan berikutnya yang lebih penting lah mungkin gitu. Iya, 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 iya. Oke, kita langsung aja mengenai Hmm, line up dan rating ya. Ya, coba kita ya. lihat di Footmob line up-nya seperti apa, susunan pemainnya. Eh di Footmob sih mengatakan 4-3-3 ya di Footmob. Ya. Dan line up-nya jelas ya, Danilo yang biasanya cadangan main, Kabal sebenarnya itu bisa posisi Cambiaso main, Thuram main, ya Fagioli, McKennie memang sering jadi pilihan. Depannya sebenarnya nggak ada masalah sih depannya, cuman yang mungkin yang jadi masalah di sini ada Danilo, terus ada Thuram yang biasanya nggak menjadi pilihan, biasanya Locatelli di sana, Hmm. terus McKennie, entah kenapa McKennie juga. Ya artinya di sini hampir semuanya merah. Tapi untuk Perin mungkin kita nanti bahas untuk materi khusus buat Perin nih untuk Ya. sekaligus Perin kan juga habis habis perpanjang kontrak ya. Jadi Perin nanti kita bahas khusus lah. Nah, hampir semuanya tidak bisa dikatakan bermain bagus ya. Bahkan ratingnya merah semua nih. Nah, apakah ini adalah Hmm. sebuah tanda-tanda bahwa sebenarnya ini memang ada permasalahan taktik dan permasalahan permasalahan strategi, formasi dan line up sehingga tak ada satupun yang bagus hanya Perin doang atau memang memang kecapean atau apa atau ada pemain-pemain yang Hmm. perlu perlu menjadi sorotan lo gimana kira-kira Rick, mengenai line up ini. Iya, kalau gue bilang memang skema Mota ya, ini gue bahas lagi sebelumnya bang. Skema Mota memang kalau gue lihat memang tidak bisa dipungkiri ya, sangat bergantung sama seorang trequartista ya bang. Jadi memang posisinya ini kan biasanya kan diberikan sama Kop sama Douglas Luiz kan. Sayangnya kan mereka dua-duanya nggak bisa turun kemarin kan gitu. Jadi absennya absennya role trequartista ini juga menutup kreativitas winger kita gitu bang. Ya winger kita tuh butuh rekan kreator gitu maksudnya. Terlebih fullbacknya Juve juga di awal match kemarin ya Kabal sama Savona tuh kan fokusnya lebih ke defensif terus gitu kan. Ya, tadi benar kata Mas Andar karena memang mereka ya gitu sayap yang di depan kan nggak bantu nutup kan. Jadi mereka hanya fokus defensif terus gitu. Jadi memang gue lihat memang nggak banyak yang bisa diharapkan ya dari permainan Juve kemarin gitu ya udah kekunci udah kebaca banget sama lawan gitu ya lawan tapi disiplin banget jadi memang pemain-pemain yang tampil di lapangan kemarin sebenarnya mungkin berusaha untuk menunjukkan yang terbaik gitu ya memberikan yang terbaik ya cuman sayangnya memang lawan lebih lebih keren gitu bang ya lebih kuat gitu ya lebih siap kalau gue lihat ya. Nah, jadi Eh, memang oke, terus kita lihat ini memang wow, ini luar biasa sih. Cuman gue menyoroti mungkin satu satu dua pemain nih bang yang paling parah menurut gue gitu ya. Satu Dusan Vlahovic, satunya lagi Danilo sih ya. Dua pemain yang menurut gue ya mungkin karena Dusan memang ikut membantu bertahan gitu ya. Susah banget bang buat masuk ke depan bola, buat ke area ke depan tuh susah gitu. Jadi Dusan sepertinya memang kehilangan akal untuk bisa membuat sebuah peluang gitu ya. Dan Danilo ya bang ya. Danilo tuh beberapa kali hilang posisi gitu. Jadi dua pemain itu sih bang yang masuk dalam sorotan gue yang bermain paling parah sih. hmm, Gitu sih bang. oke. Jadi ada Danilo sama ada Dusan. Kayaknya lu mah selalu Dusan Ya, sih. Kayaknya udah penyakit hati kalau semalam Ricky mah sama Dusan. semalam memang parah bang. Jangan gitu Rick, kalau lagi bagus lo harus bilang bagus dong, objektif dong. Jadi Ya bagus, kalau semalam emang, nggak bagus soalnya. kalau sekarang emang lagi jelek, gue setuju juga jelek. Ada lagi? Udah cukup? Oke. Cukup sih itu aja bang. Oke, gimana Dar? Ya tadi lihat bahwa ini ya semuanya merah nih. Ini kalau semuanya merah, berarti gimana? Kok bisa satu tim merah? Nggak ada yang mau main bagus apa gimana sih? Maksudnya, maksudnya ini kayak terpaksa main bola apa gimana sih di pertengahan minggu masa nggak ada yang sama sekali warnanya hijau gitu kan? Maksudnya yang raportnya bagus terus hanya Perin doang gitu kan? Ah, menurut lo gimana nih? Ada kesalahan taktika, kesalahan formasikah, atau ada beberapa pemain yang perlu lo sorot Dar?
Iya, gue sorot dari taktik dulu ya, maksudnya bukan Hmm. taktik sih, dalam artian kalau biasanya Juventus tuh kita selalu ngeliat selama ini kita punya isu terhadap tim-tim yang low block gitu, kayaknya kita possession terus lawannya low block kita susah banget nggolin. Tapi tadi malam kita ngelihat Juventus yang lain gitu, Juventus yang ngelawan tim yang benar-benar all out attack, posisinya tinggi, bahkan garis pertahanan tinggi banget gitu Stuttgart, dan kita Hmm. tuh babak belur gitu. Jadi kan ini Juventus aneh lagi gitu. Ini nggak pernah nih kita kita alamin bahwa kita di posisi yang Dijepit. dijepit gitu. Dan ternyata kita juga nggak bisa ngelawan gitu. Kalau biasanya kalau kita yang position kita nggak bisa ngelawan, ternyata ini juga kita pikir gitu kan selama ini, oh ini kalau Champions League main terbuka position kita jagonya lah. Ternyata kan nggak juga. Jadi menurut gue ya ini isu baru yang mesti di raise juga sama Mota bahwa dia punya kendala juga nih ternyata ngelawan tim yang posisinya tinggi gitu. Hmm. Dan hal ini juga mungkin menurut gue kagetnya Mota, kagetnya semua pemain gitu. Makanya kemudian semua pemain juga mainnya berantakan gitu, nggak ngerasa perlu Hmm. ada yang bantu pertahanan misalnya di depan dan lain-lain. Gue agak kalau gue misalnya milih taktik kemarin, gue lebih mungkin kalau ganti jadi 4-4-2-3-1 misalnya. Eh, sayapnya tuh di kanan McKennie, kemudian di kiri Koscielny, di tengah Yildiz jadi trequartista, kemudian di depan Vlahovic mungkin akan Hmm. lebih membantu, tengahnya Fagioli sama Thuram. Menurut gua akan lebih aman, tapi kan atau paling nggak setidaknya gua expect ketika babak dua dimulai berubah menjadi gitu, karena Juventus yang kita sering bahas kan ada perubahan selalu di babak dua gitu kan, Jack. Tapi ini Hmm. kan nggak ada nih gitu, jadi gue nggak ngerti. Jadi kayaknya bener-bener kaget juga ngelawan kita ternyata babak belur ngelawan tim yang posisinya gede tinggi gitu. Ya, ya, Jadi ya. kalau gue sorotin agak susah ya. Gue kasih nilai terjeleknya ya Thiago Motta sih. Karena menurut gue Oke. it's him to blame. Jadi pemainnya juga ya begitu Oke, gitu. berarti karena Mota salah menerapkan strateginya, ya ini mengakibatkan cara bermain dari tim Juventus sendiri ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau dari pemainnya sendiri ada yang mendapatkan sorotan nggak dari lu? Gue ngerasa em, Ini di luar Perin yang nanti kita ya ya materi sendiri lah. em, pemain yang paling gue tetap ngeliat ini sih si Yildiz sih. Maksud gue Yildiz ini Hmm. berkali-kali gue sorot. Tadi malam juga dia akhirnya coba jadi false nine, tapi ya yang nggak banyak perubahan Tapi dia gitu. masih ada shootnya loh kan? Ya ya masih ada, tapi maksud gue I'm expecting more from him gitu as a Juventus number 10. Ya, ya. Dan satu lagi sebenarnya satu nama Weston McKennie gitu. Weston McKennie ini memang menurut gue kalau lagi ciamik ciamik banget, kalau lagi berantakan berantakan banget. Tadi malam tuh dia eh, kalah kalah duel, kalah kalah third ball, kalah kalah semuanya. Dan menurut gue Apa karena belum 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 sembuh kali, maksudnya belum aktif sebenarnya ya, belum fit kali ya. iya Itu beda bisa, banget sih. makanya memang faktor yang bisa dilihat mungkin belum fit ya. Tapi kalau ketika di antara pemain tengah itu yang paling paling menurut gue paling buruk tuh Weston McKennie sih. Gue tuh kalau kalau pemain bertahan tuh menurut gue kayak Savona eh, dan lain-lain tuh ya karena tengahnya nggak bisa nahan akhirnya lu jebol ke Oh. belakang gitu. Hmm. Dan termasuk kita bisa mengapresiasi Perin kan juga Perin akhirnya mesti begitu banyak save, bahkan pecahan rekor gitu save-nya terbanyak sejak 2003 ya karena memang jebol gitu kayak banjir bandang aja gitu. Jadi jadi emang Oke. emang jebol di tengah itu sih menurut gua. Dan tengah ini kan memang kuncian ya, maksudnya Vlahovic juga nggak dapat supply, ya lo striker gimana kalau nggak dapat supply ya nggak bakal bisa golin gitu. Oke, oke. Jadi eh kalau di belakang justru menurut lo karena ini situasinya yang menyebabkan akhirnya pada berantakan gitu ya. Mm-mm. Iya, 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 kayak iya. kena banjir bandang aja. Oke. Oke, thank you Dar. Kalau gue pribadi memang terlihat ya bahwa bahwa pemilihan line up terkesan memang Juve menganggap Stuttgart ini bisa diatasi dengan pemain tanpa kehadiran Locatelli, Cambiaso, bahkan Gatti. Jadi seolah-olah kayaknya bisa nih gitu loh. Tapi ternyata kebalikannya. Kebalikannya malah Juve-nya yang dibantai, Juve-nya yang malah hitungannya dibantai lah. Kalau kalau Iya ya, penalti itu masuk kan 2-0. betul betul. Ada yang shoot yang Perin itu jago Ya, banget. Ya nanti kita bahas Perin lah. Nah, diajarin main disebut bola ya. iya sebenarnya bisa 3-0 ini Juventus. Jadi memang ada kesalahan taktik. Even lu udah dikurung, harusnya Mota sudah punya prepare skema serangan balik yang cepat gitu loh. Yang tadi gue bilang di awal 1, 2, sampai 3 passing. Tapi terlepas dari itu, pemain-pemainnya juga low perform gitu loh. Kan bisa bisa juga gini, kesalah taktik, tapi kan bisa aja pemain lo tetap perform dong. Mungkin-mungkin aja, bener nggak? Iya kan? Hmm. Kan nggak harus salah taktik, lu juga harus nggak perform. Ini kan yang jadi masalah udah salah taktik, salah skema, mbak, lu juga low perform.
Apa buktinya? Conceição nggak ada shoot loh. Datanya juga mengatakan dia nggak ada shoot. Iya kan? Kemarin gue orangnya sangat objektif. Kemarin Conceição gue banggain, sekarang Conceição nggak gue banggain. Gitu loh. Kalau Anda bilang Yildiz tadi expect more, ya karena kebetulan nomor 10. Tapi secara data dia nggak punya shoot. Dia secara data ada kontribusi. Conceição nggak ada kontribusi. Dia main di space, dia main di area yang melebar. Artinya dia harusnya punya lebih, tuntutannya lebih loh pemain sayap. Striker ya sama juga, nggak dapat shoot mana apapun. Dusan seperti biasa, kalau karakternya Dusan seperti banyak orang bilang kalau nggak ada supply nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal gue berharap punya striker yang Batistuta gitu. Lu nggak dikasih passing, ya lu ciptakan sendiri lah peluang lah. Gocek satu orang kayak gitu. Nah, itu Gue maksud gua. Ya, aspek gue striker gitu. Jadi dari sisi depan yang gue nilai adalah Vlahovic dan Conceição. Conceição ini ya lu boleh lah kemarin bangga-banggain, tapi untuk pertandingan lawan Stuttgart, makanya wajar Conceição diganti, secara data tidak menggembirakan. Defense-nya juga nggak kelihatan, offense-nya juga nggak melangatan. Terus bagaimana? Nah, Ya, terus yang mungkin karena tidak ada role pemain yang bisa membantu tiga penyerang ya enggak kita, dong. Bang. Sekarang kalau dibandingin Yildiz, Memang Yildiz masih punya shoot, Rick. Ya lu buka Footmob deh. Yildiz masih punya shoot. ya dua shoot ya. Iya kan? Ada shoot yang melebar, ada shoot. Artinya Ya, lu tetap punya percobaan gitu loh. Iya, Conceição nggak ada. Ya gitu loh. Ya kita kalau hanya melihat dribble tanpa ada impact shootnya, ya gimana mau golin kan? Kita kan bukan pengen lagi freestyle. Kita kan pengen memenangkan pertandingan ini kan gitu. Kalau lu hanya seneng melihat Conceição dribble, ya lu cuma ingin melihat freestyle aja kali. Gitu kan? Nah, terus yang untuk pemain tengah, McKennie jelas ya, McKennie secara datanya hancur. Dia bayangkan sentuhan dia memegang bola itu dikit. Kalau dia sentuhnya dikit, berarti dia tidak punya ruang kosong. Berarti dia selalu tidak bisa melepas dari kawalan. Artinya dia tidak bisa punya opsi untuk dipassing. Jadi McKennie buruk sekali. Sedangkan pemain tengah kayak Thuram, Fagioli itu sibuk dapat bola, dapat bola, dapat bola. Lah McKennie nggak dapat bola, iya kan? Ya itu mungkin dilihat sama Mota. Ini kemana nih anak nggak dapat bola? Gitu loh. hmm. Nah, untuk pemain belakang memang Savona terlihat udah lelah ya. Savona nih sebenarnya harusnya di game ini mendingan dia rotasi sih menurut gue. Ruhia aja masuk kalau lo mau coba-coba. Ini anak kayaknya terlalu udah terlalu hijau. bukan hanya terlalu hijau, Rick. Kayaknya dia belum di format yang main di tensi tinggi terus kan. Cagliari, Lazio masuk lagi di Stuttgart. Kan dia bocah 21 tahun juga gitu loh kan. Dan dia Tekanannya main di kan timnas juga kemarin. Jadi sebenarnya timnas capek dia itu. U21 ya. Iya, Iya. makanya dia udah ex-house ya. Mm-mm. Udah di palanya udah panas dia. Dia Hmm. belum dibiasa di even dia misalkan main di apa kemarin di musim kemarin di Next Gen. Toh kan tensinya nggak setinggi ini juga kan. Tensinya kan Ya. nggak setinggi ini, tuntutannya kan nggak setinggi ini. Jadi gua rasa memang Mota nggak melihat itu gitu. Sayangnya Savona ini harusnya udah cadangin aja, kalau emang lu mau mainin Ruhi, mainin aja Ruhi kan gitu harusnya. Ya Danilo gue pikir ya memang karena taktiknya mau menyiapkan lawan Inter kali ya, akhirnya ya Gatti nggak dimainin. Ya Nggak ada kita yang lain. nggak ada back lagi kan. Harusnya bisa kabel ke situ tapi Cambiaso yang masuk. Ya Tam udahlah. juga. Disimpan Jadi juga emang memang itu. jadi memang ini keinginannya Mota lah, maunya begini. Jadi ya kalau lu memang mau mengorbankan Stuttgart, harusnya lawan Inter kita bisa Menang melihat. dong. Iya dong. Iya dong. Iya kan, bener nggak? Iyalah, udah ditumbalin masa nggak menang. Iya, iya. Harus Oke, menang terakhir dong. dari Andar tentang pertandingan ini sebelum kita tutup. Ya, ini harusnya apa ya? Kalau kalau kita tenggelam tuh dapat paling dasar, harusnya ini paling dasar sih. Habis ini tinggal naiknya aja. Jangan lebih Oke. dalam lagi. Oke. Jadi menurut lo abis ini jadi titik balik ya? Betul. Oke. Dari Diki, terakhir. Oke, ini pelajaran Bang. Ini menurut gue ini adalah sebuah pertandingan yang bisa menjadi pembelajaran banget bahwa Apa pelajarannya? tim kita masih belum sempurna, masih dapat disentuh ya, bahkan disentuhnya diacak-acak langsung ya kan. Gue cukup jengah melihat banyak komentar negatif di sosial media ya soal Juve tadi malam gitu ya, diacak-acak, diobok-obok, diajarin main bola gitu. Jadi ini menandakan bahwa ya tidak semua pertandingan bisa dimenangkan dengan cara yang biasa gitu. Kadang kita butuh sesuatu yang memang extraordinary lah gitu. Harus sesuatu yang berbeda lah Bang gitu ya. Jangan terlalu berbeda akhirnya malah jadi kayak tadi malam gitu. Itu sih masih banyak PR lah Bang Thiago Motta menurut gua Oke gitu. ya.
Terus kalau gue pribadi ya disayangkan ya ada pemain-pemain yang low perform. Kedua juga rotasi pemain kayaknya harus benar-benar Hmm. diperhatikan sama Mota ya. Jangan sampai yang dirotasi yang kelihatan banget gitu kayak Cambiaso, kayak Locatelli dirotasi, sedangkan Savona nggak dirotasi. Ini gue sangat menyayangkan kenapa ini Savona nggak dicadangin aja gitu. Jadi pelajarannya adalah sekali lagi dan Mota benar-benar harus melihat skuad pemainnya gitu loh. Jangan cuma mengedepankan taktik aja, tapi lu benar-benar harus lihat kondisi pemain terakhirnya sih. Menurut gue sih gitu. Oke, jangan bersedih hati. Kalahnya cuma 1-0 kok. Dan kita Tetap kalah bang. masih ada 5 game lagi ya berarti ya. 5 game apa Ya, ada apa Dar? Masih hafal nggak 5 game di UCL? Aston Villa, Manchester City yang gua City. hafal. Jadi, Apa kalau lagi? gue Oh, lupa ya. Lurik. Lupa. Apalagi sih kita Manchester lawannya? City. Bentar, 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 bentar. Manchester City Aston Villa doang gue ingat. Manchester City Aston Villa. Sayangnya kekalahan semalam membuat kita merosot jauh banget bang. Dari 6 ke 11. ya, tapi poinnya tipis-tipis. Ya, poinnya tipis-tipis sih. Iya, iya, iya. Berikutnya itu Juventus lawan oh ini eh Lille, Lille, Lille. Wait, wait, Hmm. Lille wait. away. Ada Jonathan David. Nah, nanti kalau jangan sampai Jonathan David golin, Vlahovic nggak golin tuh. Nggak tahu di bulan November kayaknya ya lawan Lille ya. Iya, bulan depan. Oke, thank you Ya, teman-teman. November. Ya, jangan berkecil hati. Hanya 1-0 kalahnya dan belum ya, belum waktunya untuk mau out ya. Dikit-dikit mau out nih, enggak lah Wah, ya. belum lah. Belum lah. Oke, Jangan bang. jangan Jangan. berkecil hati. Kita masih ada 5 game lagi di UCL dan paling penting nanti kita mau mau lawan Inter. Nanti ada materinya sendiri. Tapi kita juga mau ada materi apresiasi buat Perin setelah ini dan jangan lupa juga share, like, and subscribe dan jangan lupa juga untuk gabung di fitur membership untuk bisa ketemu sama kita di siaran seperti ini atau di grup WhatsApp kita. Oke, jangan lupa juga share ke teman-teman semua ya. Vino Alavine. Forza Forza Juventus. Juve. Thank you, Andar. Thank you, Ricky. Forza Juventus.